Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi'ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bulan suci Ramadan sudah diambang kedatangannya, kurang lebih 11 hari atau 12 hari lagi. Ada seputar masalah Ramadan yang akan kita bahas ini. Di antaranya ada larangan puasa sunnah bagi yang tidak istiqomah puasa sunnah, bagi yang tidak biasa puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban. Hadisnya yang tertinggi itu dari riwayat Imam Tirmidzi 15 hari. Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan, tapi hanya 1 atau 2 hari saja. Contohnya, Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, la taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului puasa Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa sunnah 1 hari atau 2 hari sebelum 1 Ramadan. Berarti ini sekitar tanggal 28, 29 Sya'ban. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauma, yang biasa berpuasa sunnah, falyasumhu, silakan jalan terus, puasa terus, boleh lanjut. Bagi yang biasa, kata Nabi, bagi yang istiqomah. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma sehari 2 hari itu. Sedangkan riwayat Imam Tirmidzi, dan ini difatwakan oleh ulama-ulama kita, lebih banyak itu, yaitu 15 hari sejak nisfu Sya'ban. Ada pada riwayat Imam Tirmidzi, kalau di sini nomornya 743, ya, masih awal-awal riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya nisfun min Sya'ban, apabila tersisa bulan Sya'ban setengahnya, apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, kata baginda Rasul, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa sunnah kecuali bagi yang istiqomah. Hadirin, hadis ini yang pertama adalah faidahnya dilarang puasa sunnah bagi yang tidak biasa, atau pelarangan, ya, bagi yang nggak biasa puasa sunnah. Dikhawatirkan kalau dia setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah, melemah nanti pas 1 Ramadannya, gitu, karena nggak biasa. Ya.
yang tidak biasa puasa sunnah. Yang nomor duanya, bagi yang biasa silakan puasa terus. Bapak Ibu sudah istiqomah nih, setahun 2 tahun nggak ninggalin Senin Kemis. Sumpamanya besok hari Senin sudah tanggal 19 Sya'ban. Ya, menurut hadis ini kan dilarang. Tapi Bapak Ibu sudah biasa istiqomah, boleh jalan terus. Ya, bagi yang biasa boleh tetap puasa. Baik, ini diantaranya nomor 1 dan nomor 2 dari penjelasan hadis tadi. Coba kita lihat lagi. Yang 3, nomor 3 ini ada orang yang puasanya puasa wajib, bukan puasa sunnah. Nah, ini unik hadisnya. Itulah ilmu fikih. Setiap Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber tertinggi hukum yang belum berupa jadi hukum jadi, masih bahan mentah. Quran dan hadis itu bahan mentah, nanti jadi hukum halal haramnya, makruh sunnahnya itu dalam kaidah-kaidah fikih. Hadis ini berbunyi jangan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Yang nomor 3, dia puasanya bukan puasa sunnah, ya puasa wajib. Makanya kita contohkan begini, si A, Anda puasa apa hari Senin ini, besok nih? Sunnah Senin Ustadz. Anda istiqomah nggak puasa Senin Kemis? Tidak Ustadz, tidak istiqomah, tidak biasa. Maka kita katakan batalkan, makruh, bahkan makruhnya makruh tahrim. Ya, hadirin, makruh tahrim itu apa? Makruh yang tidak bisa naik jadi derajat halal, seperti merokok. Merokok itu makruhnya, kalau disebut makruh, bukan makruh tanzih, tapi makruh tahrim. Makanya Masya Allah ini orang soleh semua, nggak ada yang merokok satupun sekarang. Makruhnya makruh tahrim. Artinya makruh tahrim, makruh yang tidak bisa naik ke derajat jaiz. Prosentasenya itu bisa 60, 40, 70, 30. 70 haram, 30-nya halal gitu. Tapi tidak bisa naik tuh, jomplang banget. Yang kedua adalah makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih, makruh yang bisa berubah jadi jaiz, jadi boleh. Kok ke atas sih? Ya, yang bisa berubah naik ke derajat jaiz. Atau boleh. Contohnya apa? Habis makan pete, makan jengkol, masuk masjid. Itu makruhnya makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh apa? Makruh tanzih. Terus dia pulang ke rumah, dia gosok gigi, dia makan permen mentol, makan permen yang harum, hilang baunya itu sudah tidak makruh lagi. Apalagi kalau dikaitkan dengan kesehatan. Sebab jengkol itu nilai antioksidannya menurut para ahli gizi itu lebih tinggi daripada brokoli itu. Kalau brokoli nilainya 95, jengkol itu 98. Di sini ada ahli gizi nggak Pak? Jangan-jangan saya ngelantur lagi. Ada ahli gizi? Begitu. Boleh lihat di Google deh. Ya, baik. Nah, jadi yang Bapak A ini, Anda biasa nggak puasa Senin Kemis? Tidak. Batalkan. Yang B, Bapak puasa apa? Sunnah Senin Ustadz, besok nih udah puasa dia. Anda istiqomah nggak? Alhamdulillah, saya sudah biasa Ustadz, sudah tahunan puasa ini. Maka orang semacam ini kata Nabi, lanjutkan, boleh puasa terus. Nah, yang C,
Itulah ilmu fikih. Hadisnya tidak berbicara masalah puasa wajib. Bapak C puasa apa sekarang? Saya puasa wajib, Ustadz. Waduh, Bapak Ibu, puasa wajib ada berapa? 3. Apa saja Pak Imam? Pak Imam berhak mendapat sepeda lipat. Ramadan, terus apa? Nadar, terus kodok. Ya, Pak Imam belum berhak mendapat sepeda. Kurang 1. Hadirin, puasa wajib itu ada Ramadan, betul. Ada nadar, betul. Ada kodok, betul. Satu lagi, kafarah. Apa contohnya puasa wajib yang puasa yang contohnya jadi kafarah ini, bayar denda? Contohnya kita lagi haji tamattu, kan wajib bayar apa? Dam itu 1 kambing. Dulu ketika saya masih ngaji di Pakistan sama Ustadz Abdul Somad itu yang terkenal, kita kan di Mina bareng-bareng berdua tuh. Kepala dia saya yang tahalulin botakin, kepala saya dia yang tahalulin botakin. Ya, makanya kalau saya ketemu beliau, antum jadi ulama terkenal tuh gara-gara kepala saya yang botakin di Mina itu. Jadi hadirin, kita masih mahasiswa waktu itu Pak. Haji tamattu beli kambing satu $100. Kita perlu duit banget tuh, lagi ngaji dulu di sana. Makanya kita tidak bayar dam kambing, tapi puasa 10 hari. Ini contoh puasa kafarah. Contohnya Allah firmankan dalam Al-Baqarah 196. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kata Allah, faman lam yajid, siapa di antara kalian yang tidak mendapatkan kambing, nggak punya duit lah untuk bayar haji tamattunya, itu maksudnya bayar damnya. Kata Allah, siapa yang tidak dapat hadiyu atau kambing, fasyamu salasati ayyamin, maka boleh berpuasa 3 hari di Mekah fil haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau udah balik ke Indonesia. Allah katakan tilka asyaratun kamilah, itulah jumlahnya 10 hari yang sempurna. 10 hari namanya puasa kafarah. Gitu. Baik. Hadirin, permasalahan fikih itu melebar, memang hukumnya melebar. Yang Bapak C ini puasanya bukan puasa sunnah, Ustadz, saya puasa wajib, yaitu puasa nadar, qadha, dan kafarah. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, karena Anda puasa wajib. Pak Ustadz, saya puasa nadar, puasa qadha, puasa kafarah. Jawabannya, lanjutkan, jangan dibatalkan. Karena puasa wajib itu milik siapa? Milik Allah, tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i. Padahal kalau puasa sunnah, Anda lagi puasa Senin Kemis, ditawarin makanan nih Pak, makanannya mewah lagi, batalin boleh nggak? Boleh, itu hak kita. Tapi kalau puasa wajib, hak Allah, tidak boleh dibatalkan kalau ditawarkan kayak gitu. Minta mentahnya aja. Mentahnya aja. Baik, nah hadirin, jadi puasa wajib seperti ini lanjutkan, jangan batalkan. Tuh lihat, hadisnya nggak bicara masalah puasa wajib. Hadisnya cuma bicara masalah jangan puasa sunnah kecuali bagi yang istiqomah. Puasa wajib bagaimana? Ulama itu yang meracik hukumnya, ya, berdasarkan dalil-dalil kias dan sebagainya. Kias aulawi berarti kalau puasa sunnah aja yang istiqomah boleh lanjut, apalagi yang puasa wajib. Dari sini saya ingetin kepada Bapak Ibu, siapa yang masih punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin karena sakit, ya, mungkin karena sakit atau musafir atau karena haid, nifas, maka sebelum datang 1 Ramadan wajib kodok. Jangan ditunda-tunda hadirin. Kalau sampai 1 Ramadan Anda tidak mengkodoknya, maka hukumnya 1, berdosa. Yang kedua, wajib untuk mengkodok setelah selesai Ramadan, tetap wajib kodok, tidak gugur. Yang ketiga, wajib bayar fidyah.
sebagai dendanya. Gitu. Fidyah berapa hitungannya? Satu hari satu mud. Satu mud berapa? 675 gram. Kalau Anda mau bulatin biar gampang dan ada nilai sodakoh lebihnya, satu mud kita bulatkan 1 liter aja gitu. Silakan. Ya, jadi puasa yang menjadi hutang itu harus dikodok, karena setiap ibadah yang sudah wajib dan tidak dilakukan itu jadi hutang kepada Allah. Kaidah hutang ibadah bukan dari ulama, tapi dari hadis Nabi. Ya, ini bukan statement ulama ini, tapi merupakan sabda Nabi. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari pada sabda Nabi. Hilang. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari pada 1852 di Maktabah Syamilahnya ini. Ya, di sini Nabi bersabda, "Fadainullah," karena hutang kepada Allah, "ahakku," lebih berhak, "ayyuqda," untuk dikodok, untuk ditunaikan. Bentar, saya tuliskan dulu. Nih, 1852 kata Nabi, "Fadainullah," karena hutang kepada Allah. Ya, ahakku lebih berhak, ayyuqda, untuk dikodok. Semua ibadah. Pak Ustadz, tahun kemarin saya ada uang 1 miliar. Saya ingat itu belum dizakati. Tahun ini bukan cuma 2,5% Bapak Ibu, tapi jadi 5%. Wajib dikodok yang tahun kemarinnya itu. Pak Ustadz, dulu saya ingat deh masa kuliah nggak sholat, malas sholat, belum ikut kajian. Wajib kodok. Jangan main-main, nanti di hadapan Allah buku catatan amal kita tuh dipegang oleh Allah Ta'ala. Bukan malaikat yang menghisap kita. Allah akan bertanya, "Mas, sampean niki pripun? Kamu ini gimana sih? Kenapa enggak hutang puasa, hutang sholatmu, lihat nih, kamu enggak sholat nih. Dulu masih gabung sama geng motor gitu ya." Tadi saya lihat banyak juga di sini yang punya itu ya, moge gede-gede ya, ngomong tadi di komplek ini. Baik, ini kemana kamu kok enggak sholat, enggak dikodok juga? Jadi hutang itu, ini dia kaidahnya sudah disampaikan oleh Nabi. Karena hutang kepada Allah wajib untuk dikodok. Kalau ulama 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya menyatakan wajib sholat itu dikodok, sekalipun dia tinggalkan sholat 50 tahun. Bisa kita buka referensi kitabnya ini, ya Pak Ustadz, kita buka aja ya, supaya tidak jadi fitnah di antara kita. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Nih lihat Bapak Ibu, saya tampilkan kitabnya ini. Ya, salah satunya aja dia dari kitab orang Saudi yang dia mengakui ulama 4 mazhab mewajibkan kodok sholat sekalipun 50 tahun ditinggalkan. Nggak main-main, ini penting sekali. Setiap ibadah yang tidak ditunaikan, yang hukumnya wajib, jadi hutang, kecuali yang sunnah. Nih saya buka kitabnya, nggak lama insya Allah, sebentar. Ini kan ribuan kitab nih Pak Imam, ya ribuan kitab, dan kita sortir kepada bab fikihnya itu. Ya, insya Allah segera deh. Bismillah ya Allah. Lama lagi deh. Fajumhurum. Nggak kelihatan nih. Jumhurum ya. Tulisannya kecil-kecil banget. Nih sudah ada. Lihat nih Bapak Ibu. Ini bukan dari saya ini. Ulama-ulama papan atas. Ya, orang-orang yang hafal 100.000 hadis minimal itu. Imam Ahmad apalagi hafalannya 1 juta hadis. Kita baca di sini. Fajumhuruhum, maka mayoritas ulama, jumhur ulama, qalu berkata, yajibu wajib alaihi kepada seseorang, qada'u mengkodok, jami'is sholawati seluruh solatnya, allati tarokaha yang pernah ditinggalkan, ba'dal bulughi setelah akil baligh, walau kanat sekalipun, walaupun
Sholat yang ditinggalkan itu aksaru, lebih banyak, min khamsina sanatan, dari 50 tahun nggak sholat, umur 51 bertobat, wajib dikodok itu. Lihat, ada kitabnya Pak. Wahada madhab Malik, inilah fatwanya Imam Maliki, kelahiran 93 Hijriah. Wa Abi Hanifah, kelahiran Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kelahiran 80 Hijriah. Murid-murid para sahabat ini, jarak keilmuan mereka kepada Nabi cuma 2 orang. Imam Hanafi belajar dari Huzaifah ibnul Yaman, beliau dari Rasulullah. Kalau Imam Malik 3 orang, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Kalau Imam Syafi'i 4 orang, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i kelahiran 150 Hijriah, wa Ahmad dan Imam Ahmad kelahiran 167 Hijriah. Fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka ulama yang 4 madhab ini muttafikun, sepakat, ala annahu yajib kodok, dalam masalah ini wajib mengkodok ma fatahu ba'da bulughi, sholat yang pernah ditinggalkan setelah akil balik. Yang tidak mengkodok 5 orang. Orang ninggalin sholat nggak kodok. Yang pertama, ibu-ibu yang menstruasi nggak kodok. Yang kedua, ibu-ibu yang nifas tidak kodok. Yang ketiga, anak kecil menjelang usia akil balik, dia nggak sholat, pas akil balik baru sholat, nggak kodok. Yang keempat adalah orang gila. Yang kelima adalah mu'allaf baru masuk Islam, jangan disuruh kodok, nanti nggak jadi masuk Islam. salah ngajinya itu. Kamu kodok, kata Ustadz Faisal, ini ngaji ngantuk berarti ini. Jadi berabe itu. Hadirin, sudah. Sekarang kita masuk pada masalah yang lain. Penentuan 1 Ramadan. Penentuan 1 Ramadan, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim yang disepakati oleh para ulama. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat bulan sabit hilal Ramadan, fasumu, maka mulailah berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan sabit lagi pada setelah Ramadan, fa'aftiru, maka berbukalah, berlebaranlah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan, faqduru lahu, maka sempurnakan saja bilangan Sya'ban sama Ramadan salasin, yaitu 30 hari. Baik, hadirin, kita lihat di sini. Hadis ini faidahnya yang pertama, ulama sepakat penentuan 1 Ramadan dengan ru'yatul hilal. Yang kedua, boleh dengan metode hisab atau hitungan sebagai pelengkap. Karena bisa dihitung tuh bulan sabit nanti pada tanggal sekian ada berapa derajat, itu bisa dihitung dengan ilmu astronomi Islam, dengan ilmu falak. Ya, metode hisab boleh sebagai pelengkap. Yang ketiga, kita sebagai warga negara yang baik, maka ikut kepada keputusan pemerintah dan majelis ulama. Nanti insya Allah Pak Menteri Agama yang akan ketuk palu. Nggak mau Ustaz, kemarin Pak Menteri bilang itu. Ini bukan keputusan Pak Menteri, tapi majelis ulama yang Kementerian Agama merekrut para ahli, ditempatkan, ada yang di Sabang, ada yang di Medan, ada yang di Lampung, terus sampai di Papua. Gitu ya. Maka ini para ahli ikut keputusan ulama dan pemerintah. Rata-rata ormas-ormas itu pada mengirim ahli falaknya untuk berembuk di sana di Kementerian Agama. Nah, ini ada orang tua kita lebih pantas untuk berbicara gitu. Ikut keputusan ulama dan pemerintah. Gitu, yang ketiga tuh. Yang keempat, ya, karena negeri kita negeri demokrasi, ada sebagian ormas, sebagian kecil yang merasa kami berhak untuk mengayomi warga kami, sehingga mereka tidak ikut pemerintah. Seumpamanya nanti terjadi yang namanya perbedaan pendapat, tetap harus legowo, jangan gerasak gerusuk, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
Ya, seumpamanya ada khilafiyah dalam penentuan. Saya sih menyangkanya ini akan terjadi. Ya, karena Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 2-nya. Ya. Nah, kita sih ikut pemerintah. Nah, kalau negeri Saudi nggak ada tuh perbedaan kayak gini. Ya, ormas yang mengeluarkan statement kayak gitu bisa masuk penjara itu. Kalau kita kan negeri demokrasi, Pak. Entah demokrasi yang mana ini. Harusnya tuh pemerintah, kalau menurut pendapat saya, pemerintah harus tegas. Setiap ormas tidak boleh menentukan satu Ramadan. Kirim ahli Anda ke sini, berembuk di Kementerian Agama di Jalan Tamrin kan gitu. Tamrin Sudirman, Pak Haji. Tamrin. Jalan Tamrin. Berembuk gitu. Tapi ini keinginan kita sejak Imam besar Masjid Istiqlal sudah meninggal dulu tuh, Ki Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau selalu mengajak itu ke Pak Din Syamsuddin, ayo berembuk bareng-bareng. Tapi kata Pak Yai almarhum, ya setelah kita ajak tahun 2000 berapa 2006, 2008-nya 2007-nya mereka lupa, jadi nggak kirim perwakilannya. Namanya orang lupa, ya dimaaf deh gitu katanya. Kurang lebih begitu perkataan Yai Ali Mustafa Yaqub. Kalau ada khilafiyah, maka tetap harus legowo, tetap bijak menyikapinya, tidak saling menyalahkan dan menyudutkan. Adalah bismillah. Tapi kalau kita ditanya ikut siapa Ustaz? Ikut pemerintah dan majelis ulama yang bergabung di Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya masalah niat puasa. Hadirin, hadisnya riwayat Imam Nasai dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qoblal fajri." Siapa orangnya yang tidak niatkan puasa sampai sebelum adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasa Ramadannya siang harinya itu. Dalam riwayat Imam Daraqutni lafaznya begini, la siyama, tidak ada puasa atau tidak sah puasa liman, bagi seseorang lam yafridhu minal laili, yang tidak diniatkan dari malam hari. Baik, kita bahas hadis ini. Yang pertama, faedah hadis ini yang pertama, waktu niat puasa wajib, puasa Ramadan, sejak matahari terbenam sampai azan subuh. Cukup lama tuh waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu habis berbuka, habis makan, langsung niat deh, kata Pak Ustadz, boleh kok, udah terbenam. Emang boleh. Niat puasa deh, saya niat puasa untuk keesokan hari lagi, wajib karena Engkau ya Allah. Sah sudah itu. Nggak mesti nunggu terawih gitu. Ya. Baik, yang kedua, siapa yang tidak niat, dia tidak melafazkan, juga tidak terbersit dalam hatinya niat, maka keesokan hari dikatakan tidak sah puasanya, dan siang harinya tetap wajib tidak boleh makan minum, tetap tidak boleh makan minum untuk menghormati siang hari Ramadan. Ya, karena dia seorang yang tidak punya uzur untuk diizinkan makan minum. Lupa itu bukan uzur, lupa niat, itu lalai namanya. Makanya ada sanksinya. Apa sanksinya kata Imam Nawawi? Siang harinya tetap tidak boleh makan minum, padahal dia tidak puasa. Ya, untuk hormati siang hari Ramadan. Dan dia harus mengkodok satu hari ini setelah Ramadan. Gitu. Yang ketiga,
Hadirin, niat itu dalam hati. Yang tiga ini dulu. Niat sebulan penuh menurut imam kita, Imam Syafi'i, tidak sah. Menurut pendapat yang mu'tamad. Dari malam pertama diniat, saya niat bulan puasa Ramadan sebulan penuh, itu tidak sah. Tidak sah jadi sebulan. Niat puasa sebulan penuh pada malam pertama, ya, pada malam Ramadan pertama, maka kata-kata ulama tidak sah. Yang keempat, niat itu harus diniatkan setiap malam, dibuat setiap malam. Yang kelima, niat itu tempatnya dalam hati. Ini bagi orang yang non nawaitu. Niat, jadi kita bijak memahami hadis, diberikan faidah-faidah seperti ini dalam ilmu fikihnya. Yang lima adalah niat dalam hati. Ini berarti yang tidak nawaituan. Tapi ingat, yang nomor 5 ini tidak boleh menyalahkan yang nomor 6. Nomor 6 apa? Sunnah dilafazkan. Hukumnya sunnah, bukan sunnah Nabi. Harus dibedakan. Hukumnya sunnah. Beda sama sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi itu dikerjakan Nabi. Kalau ini racikan ilmu fikihnya. Ya, niat sunnah, niat hukumnya sunnah dilafazkan. Berarti ini pakai nawaitu itu. Jadi kan enak. Ustadz, saya nggak pakai nawaitu, saya nggak pakai usolli, monggo, nomor 5. Tapi Anda jangan menyalahkan nomor 6. Kalau Anda menyalahkan nomor 6, ketahuan Anda referensinya sangat minim itu. Nggak baca kitab fikih secara dalam gitu. Maunya nyalain orang baik gitu. Kok seneng banget nyalain orang ya Pak? Yang usolli disalahin, bid'ah lah, apalah, la haula wala quwata illa billah. Apa nggak malu gitu ya? Kitab fikih ini terbentang di mana-mana, di Google aja ada, tinggal dibuka. Mau kitab apa? Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Majmu' Syarah Muhadzab, ada semua. Dibahas di situ oleh Imam Nawawi. Ngajinya sih cuma satu kitab doang gitu. Jadi kalau yang tidak pakai usolli, tidak pakai nawa itu nomor 5, niat dalam hati. Saya cuma dalam hati Ustaz, silakan, sah. Emang itu tempatnya. Tapi yang nomor 6, niat hukumnya sunnah pakai lafaz. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dah. Kemudian hadirin, niat hukumnya sunnah dilafazkan. Yang ketujuh, kita apresiasi sebagai perkara yang baik, para imam ataupun DKM mengingatkan jamaah ketika sholat taraweh, setelah taraweh, ya. Para DKM atau imam, ya, mengingatkan untuk pasang niat. Bapak Ibu, sebelum kita witir, ayo bareng-bareng kita niat. Nawaitu shauma ghadin, mengingatkan untuk niat. An adai fardhi syahri, tapi jangan Ramadoni. Karena kata-kata Ramadoni itu, kata-kata Ramadan itu sebagai isim layan sorif. Kalau dia berada di tengah kalimat, dia diharamkan menerima fathah. Tidak boleh difathahkan kalau di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat boleh Ramadona. Karena ini posisinya di tengah kalimat, jadi nawaitu shauma ghadin, ya, an adai fardhi syahri ramadhani hadhis. Itu kan di tengah kalimat, diidofatkan kepada hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah gitu. Jadi jangan Ramadona. Kalau saya baca Ramadona boleh, karena saya ngerti kalimat selanjutnya jadinya bukan hadhis sanati. Tapi nggak usah, ntar tambah bingung kali, Bapak Ibu tambah bingung. Boleh dibaca Ramadona, tapi jangan hadis sanati. Dia harus berubah, tidak boleh jadi mudhaf ilaih lagi, tapi menjadi kalimat keterangan waktu. Makanya wajib difathahkan, hadis sanata. Tapi kan tambah bingung kan? Dah ganti yang dona sama doni saja. Pak Ustadz milih dona apa doni? Ya doni, maksudnya Ramadoni gitu.
Kalau milih do ini pelangi nantinya. La haula wala quwata illa billah. Baik, begitu ya. Ini masalah niatnya. Kemudian doa berbuka puasa. Ini lagi nih. Nawaitu apa tuh? Allah malakasum tuh dikatakan hadisnya lemah. Yang berdoa pakai Allah malakasum tuh itu bid'ah. Kenapa mudah sekali menyalahkan? Hadirin, ya, doa berbuka. Doa berbuka itu bacanya apa? Bismillah saja sih. Bismillah sampai akhir. Dalam hal ini kita lihat yang apa itu? Allah malakasum tu, tapi tidak pakai wabika amantu. Ya, dalam setiap riwayat. Contohnya meriwayatkan ini sedikit yang meriwayatkan Imam Abu Daud. Hadisnya memang lemah, tapi tetap hadis lemah untuk doa masih boleh dipergunakan. Hadis lemah tidak boleh dipergunakan untuk hukum halal haram. Untuk masalah tauhid, masalah yang gaib. Akan datang Imam Mahdi, Nabi Isa turun dari langit, pakai hadis lemah, tidak boleh. Karena itu masalah apa? Gaib. Masalah yang gaib tidak boleh pakai hadis lemah. Baik, contohnya ini lakasumtu. Nih, ini emang lemah ini. Allah salah tulisannya kah? Iya betul. Bahasa Arabnya salah, nggak mau keluar dia. Nih, tuh Syekh Albani juga katakan lemah. Ya bukan beliau saja, memang ulama katakan lemah hadis ini. Ya, tapi nggak, yang dalam redaksi hadisnya tidak pakai wabika amantu. Cuma Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan dengan rezeki engkau aku berbuka. Ustadz, ini nggak boleh dipakai nih kata Ustadz si Anu di radio Anu. Bukan nggak boleh dipakai, boleh dipakai karena hadis lemah tidak berkaitan dengan masalah hukum haram, hukum halal haram dalam masalah ini. Ini hanya untuk sekedar apa? Berdoa. Tapi yang afdol digabungkan dengan yang derajatnya hasan. Yang zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, kalau mau digabungkan, gabungkanlah dengan yang ini. Tuh. Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Ya, wa batallatil uruqu, telah basah urat-urat, wa sabatal ajru insyaallah, semoga pahalanya ada di sisi Allah. Nah, ini dibaca setelah makan minum. Jadi pas berbuka cuma baca bismillah, ambil korma, air putih, baru yang lain. Setelah makan minum baru Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau ini dibaca pas mau berbuka, ya keliru besar. Coba diartikan, zahabaz zama'u, telah hilang dahaga, belum juga makan minum. Dari mana telah hilang dahaganya? Ini kadang keliru menempatkannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, doa berbuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah itu baru setelah selesai makan sebelum sholat, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian masih ada waktu. Apa tadi? Sudah masuk? Hadirin, kemudian yang selanjutnya masalah berbuka dengan korma. Ya, ini memang masalah sepele, tapi ini merupakan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kalau bukan kita yang mau mengamalkan hadisnya, siapa lagi? Ya, apa boleh dikiaskan Ustadz dengan yang manis-manis? Tidak. Selama dia masih ada bendanya, korma gampang nggak? Ya Allah, seabrek-abrek itu di toko-toko udah banyak Pak. Mau korma apa itu? Korma tunis, korma sukari, korma rutop, lebih baik lagi rutop, gitu ya. Nah, di sini Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum," kalau kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, berbukalah dengan korma 3, 5, 9 gitu. Karena dia kalorinya itu cepat mudah diterima bersatu dengan tubuh kita dan menghasilkan tenaga yang baru. Tujuannya untuk taraweh gitu. Ini kita berbukanya karbohidrat lagi.
ya kan? Bakwan karbohidrat, bakwan goreng sama itu. Terus ada apa? Biji salak, kolak biji salak, karbohidrat lagi. Bubur kacang hijau, nasi apa lontong, karbohidrat lagi. Nah hadirin, para sahabat itu jadi makan kormanya bukan cuma satu pak, 5, 9, jadi menghasilkan tenaga yang baru lagi untuk taraweh itu. Ini karena kita bukannya dengan karbohidrat, akhirnya sholat isyanya udah ngantuk gitu. Tarawehnya udah ayatnya kuliah kulhu gitu. Bukan di sini, di sono gitu. Terus fa in lam yajid, kalau kamu nggak dapat korma, falyuftir alama, baru dengan air putih. Fa innahu tahurun, sesungguhnya ia suci, mensucikan. Gitu. Ya. Nah, hadirin, jadi ini diantaranya. Kemudian ya sudah, kita break sejenak. Masih ada lagi sih masalah musafir, masalah taraweh, ya nanti kita inikan sedikit lah. Ya. Kita break sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.